Pemirsa, sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution yang menghadirkan saksi Hotman Paris berlangsung ricuh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis pagi kemarin. Rasman dan kuasa hukumnya mengamuk di ruang sidang karena menolak persidangan ditutup untuk umum. Kita bertahan. Persidangan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berlangsung ricuh. Saat sidang berjalan, majelis hakim meminta untuk persidangan dengan agenda keterangan saksi Hotman Paris dilakukan secara tertutup karena ada materi yang mengandung unsur keasusilaan. Namun Rasman dan kuasa hukumnya menolak sidang ditutup untuk umum dan mengamuk di persidangan. Bahkan salah satu kuasa hukumnya sampai naik meja. Karena situasi sudah tidak kondusif, majelis hakim kemudian menskorsing jalannya sidang dan akhirnya sidang ditunda hingga 2 minggu ke depan. Sidang hari ini amat sangat penting untuk kalian siarkan ke seluruh rakyat Indonesia. Artinya di sini akan terjadi perdebatan yang sengit antara tim hukum saya dengan saudara Hotman. Waktu ribut itu saya sambil baca WA, balas WA karena kita udah mau pulang. Gitu loh. Ketika saya lihat Bang Rasman udah nggak ada, saya kaget. Loncatlah saya tunjuklah mereka, kamu jangan main cekek-cekek dong. Saya bilang, saya spontan. Loncat itu nggak sengaja, lalu ada jaksa yang menyuruh saya turun, ya saya turun, menghormati. Dan kebetulan sidang sudah habis pula kan, sudah selesai. Persidangan ricuh. Dan dalam persidangan tersebut tiba-tiba seorang pengacara yang adalah tim kuasa hukum dari Rasman naik ke meja dari tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja, naik ke meja dari tim kuasa hukum di dalam persidangan tersebut. Sementara itu, Humas PN Jakarta Utara menjelaskan keputusan sidang tertutup berdasarkan pertimbangan isi berita acara yang mengandung hal tabu untuk didengar dan dilihat di ruang sidang. Sudah dipelajari oleh majelis hakim dalam musyawarahnya itu bahwa isi berita acara itu mengandung sesuatu hal-hal yang tabu untuk didengar dan juga tabu untuk dilihat apabila di persidangan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, mulai dari situlah, ya, dari situlah terdakwa penasihat hukumnya melakukan hal yang tidak perlu terjadi di persidangan. Ya, sebetulnya kalau memang keberatan kan ada ruangnya. Sebelumnya, Rasman Arif Nasution telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris sejak 2022 lalu. Dari Jakarta, Dava Akbar, TV One, mengabarkan. Buntut perseteruan dalam sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Nasution, Hotman Paris Hutapea mengungkap kelakuan Rasman di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis kemarin pada halaman Instagram pribadinya. Tahukah Anda? Ya, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Di halaman Instagram pribadinya, pengacara Hotman Paris mengunggah aksi Rasman di hadapan majelis hakim. Dalam video tersebut, Rasman melontarkan perkataan untuk mengganti hakim serta memukul-mukul meja majelis hakim. Hotman menulis tindakan Rasman merendahkan kehormatan badan peradilan atau contempt of court. Ganti, tahukah Anda? Ya, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Ganti, ganti, ganti. Sementara itu, Rasman sempat mengungkapkan alasannya mengamuk di ruang sidang di akun pribadi @rasmannasution71. Rasman menulis ia merasa telah santun menyampaikan keberatannya pada hakim karena sidang diselenggarakan tertutup dan meminta sidang dilakukan secara terbuka, namun ditolak. Pokoknya live. Hukum Indonesia sudah bobrok. Tidak bisa hakim ganti dan lain.
Terdakwa Rasman Nasution dan tim pengacaranya melontarkan protes pada majelis hakim karena sidang digelar tertutup. Bahkan terdakwa sempat menghampiri Hotman Paris yang duduk di bangku saksi dan salah satu tim kuasa hukum terdakwa naik ke atas meja penasihat hukum. Dan berikut cuplikan dialog mengenai kasus ini dengan praktisi hukum sekaligus terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik Rasman Nasution dan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Kenapa tiba-tiba kemarin dia datang hakim, dia buka tanpa ada tanya-tanya ke kita. Hakim majelis sudah bermusyawarah. Sidang ini tertutup untuk umum. Diketok palu. Baik, Bang. Dia paksa begitu, saya berdiri. Tolong yang mulia. Tidak dikasih, saudara tidak patuh. Ini, wah, apaan ini? Saya masih menahan diri. Karena dia lihat suasana tidak baik, lalu dia skor sidang. Dia pergi, ingat ya, sudah diskor. Sidang tidak dalam keadaan berlangsung. Dia keluar, hakim dengan anggota. Nah, saya sudah izin sebelumnya kepada yang mulia majelis hakim. Yang mulia, izinkan saya berbicara kepada Hotman. Tapi saya mau sampaikan ke telinga dia langsung. Itu saya sampaikan. Hakim bilang, nanti kami lihat. Kemudian terakhir dia bilang, saya tidak perkenankan. Lah dia sudah pergi, dia sudah skor, hakim sudah meninggalkan kursi. Lah saya lihat Hotman di situ, ya saya datang. Saya pegang bahunya. Sehat kau? Siap-siap kau ya, kita perang nanti buka-buka di pengadilan ini. Itu doang. Tiba-tiba saya didatangi oleh 2 orang berbaju batik, didorong bahkan mau mencekik baju saya dengan menarik leher. Nah, saudara Firdaus dan tim hukum saya kaget. Ini meja di depan, kiri kanan banyak tim hukum saya, terus bagaimana dia spontan loncat. Begitu dilihat sudah terkondisi dengan baik, sudah aman, dia suruh duduk, dia duduk. Sampai di situ, di mana content of court-nya. Itu masuk pada konsep tindakan yang tidak pantas dilakukan suatu persidangan. Baik. Tidak pantas pada suatu tempat marwah di dalam mencari suatu peradilan. Kan sampai naik. Dan ini saking emosionalnya. Ini yang kadang-kadang itulah yang karena ketidakmampuan mengendalikan emosi sampai pada naik. Dan ini akhirnya berpanjangan. Dengan demikian makanya ya apapun yang terjadi makanya kan kalau kita lihat kan sumbernya kan sekalipun langit runtuh hukum akan tegakkan. Ya, itu yang saya kira ujian bagi kita semua dalam merangkai suatu kebenaran sampai pada tindakan-tindakan yang tanda petik tidak pas. Itu saya kira tidak pas dalam konteks-konteks terhadap perbuatan terhadap peradilan itu perbuatan yang tidak pas, perbuatan yang tidak patut naik pada suatu tempat di mana itu mencari keadilan, di mana itu merupakan benteng keadilan yang harus kita hormati bersama. Inilah saya kira sebagai bentuk keprihatinan dalam sebagai suatu persidangan yang betul-betul wibawa, yang mencari suatu kebenaran material, terkocak terhadap suatu masalah seperti ini. Mudah-mudahan ini bagian dari evaluasi. Apakah itu Mahkamah Agung, apakah itu organisasi profesi, yaitu Pradi. Bagaimana menata profesi terhadap para advokat, termasuk juga Mahkamah Agung, bagaimana mengendalikan persidangan oleh Pak Hakim di dalam suatu persidangan. Ini evaluasi, sehingga kedepannya menjadikan betul-betul yang lebih baik. Karena di era sekarang tampaknya memang suatu yang orang semakin berani, gitu. Orang berani. Bahkan kadang-kadang saya melihatnya kok ke arah social justice. Padahal kita harus legal justice. Baik, Prof. Hipnu. Ini yang kita prihatin, Mas Ida. Begitu, Mas. Ya,